Halo semuanya. Wah. Oke. Kita general reading. Ini pembacaan kartu energi banyak orang. Jadi bisa cocok, bisa enggak ya. Bisa beberapa saja yang cocok. Ini mungkin vice versa atau terbolak-balik ya. Dan timeless. Boleh berlaku kapan aja. Mungkin udah ada merasakan ya, udah ada yang rasain gitu. Udah ada yang mengalami. Tapi bisa juga maju mundur waktunya. Ambil yang bermanfaat dan lebih menyerahkan apapun sama yang maha kuasa. Yang mau personal reading, coaching, konsultasi, hubungi kontak di deskripsi video ini gitu. Oke. Jadi kali ini temanya berjudul kamu adalah cinta sejatinya siapa? Cie. Ih, kepo deh ya. Penasaran? Kamu tuh sebenarnya cinta sejatinya siapa? Nah, siapa gitu ya yang menganggap kamu cinta sejati? Wah. Ya, mari kita lihat ya. Aku shuffle dulu kartunya. Oke. Wah. Di sini ada Cancer ya. Cancer, Pisces, Scorpio. Kemudian ada aroma Taurus ya. Virgo, Capricorn. Libra. Aquarius, Gemini ya. Lalu wah, ini strong. Pisces. Oke. Ini ada air sign lagi sih. Strong, Libra, Gemini. Di sini juga ada Leo ya. Oke. Sagittarius, Aries. Tapi beberapa yang strong itu tadi yang aku sebutkan bisa energis saja. Jadi ini yang menganggap kamu cinta sejati ya. Aku ngelihat ada seseorang yang dia punya soul connection dengan kamu. Ada koneksi jiwa antara kamu dan dia gitu. Ya bisa dibilang kalian itu ada ikatan batin. Kalian ada chemistry, ada koneksi kuat yang sulit dideskripsikan pakai kata-kata. Jadi ya cukup dirasakan saja. Udah tahu kan rasanya gimana, bagaimana kesedihan itu, kekecewaan itu. Soalnya ya ini kan namanya juga kisah cinta. Ada sedihnya, ada bahagianya. Tapi ya sedihnya itu yang rasanya sakit banget ya. Karena aku ngelihat ini ada orang yang pernah menyakiti kamu. Kan ini ada tentang broken heart ya. Entah siapa yang pernah menyakiti atau disakiti, yang jelas ada yang sakit hati, ya kan? Nah, begitu. Jadi ini sebenarnya orangnya menyesal gitu, Kak. Dia menyesal, dia merasa bersalah gitu ke kamu. Dia kayak orang yang apa ya? Dia terlihat bodoh gitu. Dia merasa ya aku udah kayak orang bodoh aja gitu, soalnya nggak tahu harus bagaimana. Beberapa ini ngerasa ya apa mungkin gitu ada kesempatan lagi sama kamu. Soalnya kan ya bisa aja kalian ini nggak ketemu, tidak komunikasi lagi, nggak ngomong lagi, atau ya nggak deket lagi. Ada yang seperti itu. Dan yang jelas sih ini orangnya dia udah sangat kenal sama kamu, atau nih kamu tuh udah kenal banget sama dia. Ya bisa kayak ya saling kenal banget. Mau ini dalam waktu berapa lama juga ya, misalnya beberapa bulan kah atau beberapa tahun kenalnya. Yang jelas ya ini sudah sangat dalam koneksinya.
ini udah bawa perasaan yang luar biasa. Soalnya menguras energi sih. Gitu. Aku ngelihat ini ada yang memang kayak kalian itu saling mencintai, ya. Sebenarnya saling mencintai banget. Tapi entah siapa di sini pasif gitu. Bersikap pasif. Entah karena ya ini ada di antara kalian yang berkonflik secara batin gitu. Atau memang kan udah tersakiti. Jadinya ya kita lost gitu ya. Atau semesta memang memisahkan kita. Cuma aku ngerasa kalaupun terpisahkan, kalaupun nggak komunikasi, kalaupun lost kontak, itu nggak selamanya gitu. Karena aku ngeliat di sini orang yang menyesal ini, yang merasa bersalah ini, ya pada akhirnya akan bicara. Ya cepat atau lambat orang ini akan bicara sama kamu. Ya inginlah menjalin komunikasi lagi sama kamu. Ini orang yang sebenarnya dia sudah sangat merindukan kamu. Atau jangan-jangan ini memang orang lama ya. Atau kayak udah lama banget kenalnya, udah dapet banget feel-nya, udah dapet banget koneksinya gitu. Dan ini berapa dealing sama orang yang childish, kekanak-kanakan. Atau dia tidak lebih dewasa daripada kamu. Bisa vice versa. Atau ini ada perbedaan. Atau ini ada siapa di sini ya? Ini ada si Marimarnya dia. Ada Sergio-nya dia tuh sama siapa itu ada. Atau ini ada di pihak dia, bisa juga kamu gitu. Jadi kayak orang yang cemas, takut. Ya aku takut soalnya begini loh. Ada orang yang menjadi pihak ketiga atau ada pihak lain di antara kita. Kita tidak hanya berdua. Beberapa di sini ya orangnya ini bisa dibilang kalau memang beneran dia pernah menyakiti ya atau vice versa, ya itu sebenarnya ada karmanya gitu. Ada kok semacam tabur tuainya kalau pernah menyakiti ya. Dia menerima sih ganjarannya. Kayak misalnya di sini entah udah terjadi atau di masa mendatang ya dia akan gagal gitu. Entah gagal dalam pekerjaan, gagal dalam keuangan, terus gagal dengan orang lain. Atau jangan-jangan ya memang ya dia bakalan gak lama gitu dengan orang lain. Misalnya pun dia ke yang lain, aku rasa nanti ujungnya dia akan berpisah sama yang lain atau dia sendiri. Atau ya dia nggak panjang jodohnya dengan yang lain, ujungnya malah ya ini karma membawa dia kembali ke kamu. Ya itulah namanya juga cinta sejati ya. Cinta itu kan sebenarnya punya pemahaman yang luas. Kadang kita rasa cinta itu gini loh, sebenarnya gini aja sih. Nah ternyata bisa lebih luas pemahamannya, ya lebih dari itu. Dan cinta itu relatif ya. Kadang kita merasa harusnya kan misalnya dia cinta sejatiku, kenapa dia nggak berjuang, kenapa dia nggak melakukan ini dan itu. Ya itu kan menurut logika kita. Tapi kembali lagi cinta itu relatif. Apalagi kalau dealing sama orang yang diam, misterius, tertutup. Apalagi orang yang kayak gini ya, ini mungkin egonya besar atau keras kepala. Ya yang jelas apapun sifat dia, setoksik apapun dia, ya kalaupun misalnya sifatnya nggak enak kan belum tentu dia cinta atau belum tentu dia tidak cinta sama kamu. Karena cinta itu bukan seperti apa yang kita lihat, bukan seperti apa yang kita dengar, tapi ya apa yang kita rasakan. Dan di sini sudah bermain intuisi ya. Ya koneksi spiritual gitu. Jadi kita nggak perlu denial sih, nggak perlu menolak. Coba rasakan pakai intuisi. Sebenarnya dari situ kita bisa mengetahui bahwasannya kita saling mencintai. Atau kamu akan menerima petunjuk ya, atau kamu udah rasakan sebenarnya ya kamu udah tahu orang ini siapa. Kamu menjadi cinta sejatinya gitu. Ini mungkin orang yang ya bisa aja dia sering mimpikan kamu atau kamu nih ya
Mungkin dia pernah datang ke mimpimu, atau kamu lagi sibuk juga, kamu sama yang lain, malah terlintas pikiran tentang dia gitu. Ya terlihat aneh, kadang merasa ini mungkin perasaanku aja, aku takut GR, aku takut akunya yang baper atau apa ya. Jadi kalau kita ada di koneksi spiritual, berarti kita kan ada di bagian perjalanan spiritual ya. So memang gak mudah untuk mempelajari segala sesuatunya. Cuma ya ketahuilah kalau namanya spiritualitas itu tentang energi di alam semesta, termasuk energi kamu dan dia. Jadi kita nggak bisa membawa pola pikir duniawi. Kayak misalnya, ya kalau cinta harusnya aku melihat seperti ini, harusnya aku mendengar seperti ini, aku harus melihat tindakan bla bla bla, ya gitu. Cuma namanya manusia kan sifatnya tidak sama. Apalagi kamu dealing sama orang yang menyebalkan. Ya dia diam juga belum tentu dia tidak cinta sama kamu. Mungkin ada satu dan lain hal, ada faktor A, B, C, D sampai Z. Bisa faktor tentang ya aku ada internal issue, aku tuh orangnya dari dulu sudah sangat keras, aku dari dulu kepala batu. Aku dari dulu orangnya nggak berani, nggak pemberani, aku orangnya penakut. Ya gak mungkin aku ngomong gitu sama kamu, kan aku malu gitu. Atau aku takut sama si ini, kondisinya begini, kita beda atau apa. Itu ada sih. Bisa tentang ya, aku rasa masih banyak ya pikiran, masih banyak urusan yang harus aku pikirkan, kerjaan lah, uang lah, ya begitu. Jadi dia merasa percintaan itu nomor sekian. Cuma ya kita kan nggak bisa hidup tanpa cinta juga gitu. Semenyebalkannya orang ini, ujung-ujungnya dia nyariin kamu. Kayak misalnya ya, dia tuh gini, aku bisa aja nih seharian ngapain, dari pagi aku ngapain sampai siang, sore, malam, tapi ujung-ujungnya ketika aku ya udah gak terlalu sibuk atau aku gak ngapa-ngapain, ya aku ingat sama kamu. Nah dia pun bingung, kenapa bisa gitu ya. Kadang ya lagi kerja, lagi studi kah, atau lagi ngelakuin sesuatu, atau dia lagi sama yang lain, kadang dia juga bingung, kenapa ya aku ingat kamu lagi. Nah gitu. Bahkan bangun tidur, kamu yang aku ingat, mau tidur, kamu juga yang aku ingat. Ya ini mungkin kamu rasakan, ini kan ada yang mirror kan, sampai error gitu. Oke. Baiklah, ini ada Aquarius ya, strong. Oke. Cancer, Pisces, Scorpio, Aries, Sagittarius, Leo. Ini strong juga Gemini ya. Oke. Jadi ini ya beberapa kalian ini benar-benar ada yang twin flame ya, beberapa. Atau jangan-jangan ya udah benar-benar nyadar gitu. Oh ternyata twin juga ya kitanya. Ternyata kita cerminan, kita mirror. Kita terkoneksi terus ya. Beberapa kalian sudah sadar kalian twin flame. Ya ada sih yang soulmate ya. Tuh ada Leo, strong di situ. Cancer, Pisces, Scorpio. Wah. Gemini, Libra, Aquarius, jadi strong juga Taurus ya. Oh. Kemudian ada Pisces ya. Oke, Capricorn, ini strong. Scorpio, Sagittarius, bisa energi saja. Nah, jadi kamu tuh adalah cinta sejati, orang yang terkoneksi terus sama kamu. Di sini aku ngerasain sense kayak apapun situasinya, apapun kondisinya, kamu aja yang dia pikirkan
ya. Ya it's okay lah, nggak setiap detik ya. Nggak mungkin juga kan. Masa setiap dia bernafas dia ingat kamu. Ada kok masa-masa dia nggak kayak gitu, nggak mikirin. Tapi menurut aku ya, ini dari energinya. Ya kan satu hari itu 24 jam. Itu adalah momen-momen dia mikirin kamu. Setidaknya dalam satu hari itu ada aja pikiran dia tentang kamu. Entah itu baru bangun tidur, entah lagi sibuk, lagi sama siapa, atau mau tidur, ya paling nggak ada kok dia ingat kamu. Dan ini parahnya kalau ya sering banget ingat sama kamu. Seseorang yang memusatkan pikirannya ke kamu, itu kan fokus tuh energinya. Kayak mau, apa tuh ya, kayak kita mau menembakkan panah gitu ke satu titik. Nah, seperti itulah kalau memusatkan pikiran. Jadi dia itu memusatkan pikirannya ke kamu. So, ya, itu energi bisa nyampe ke kamu. Jadi kalian yang udah melangkah ke depan, ya bisa aja kamu tiba-tiba mimpin dia. Kayak dia seperti bicara ke kamu jangan pergilah. Kamu ingatlah sama aku. Cari aku kek, gitu. Tanyain dong kabarku. Nah, ada orang yang seperti itu. Ya memang kalau dilihat kan aneh gitu. Soalnya ini kan ada orang yang tegaan, ada yang kejam gitu. Kayak ya dia gitu yang memang udah gak mau silaturahmi lagi sama kamu. Tapi kok dia yang minta kamu berjuang gitu. Ya itulah orang ini. So ya memang kelihatan aneh. Cuma apa ya, kita tuh hidup di zaman yang ya semakin hari semakin banyak keanehan gitu ya. Semakin berjalannya waktu ya semakin banyak sifat-sifat yang aneh itu kita temui. Bahkan mungkin dalam diri kita pun ada keanehan. Cuma ini bicara tentang apa ya, kebangkitan spiritual, ya kamu udah diproses untuk perbaikan diri gitu. Nah dianya mungkin belum ya. So ini sebenarnya orang yang memang agak sulit ya dideskripsikan dengan kata-kata. Kalau kita misalnya deskripsikan sifat-sifat dia itu ya, sebenarnya ya sebel aja gitu ngebahasnya. Kadang kayak pengen nabok. Soalnya nih orang bisa dibilang kok bisa sih nyakitin. Nah makanya kan tadi ada orang yang sebenarnya merasa bersalah. Sebenarnya dia menyesal udah nyakitin kamu. Cuma dia di sini keras banget dengan pendiriannya. Dia merasa dia tuh harus konsisten. Kalau udah blok ya blok aja, bisa vice versa. Atau aku udah pakai nomor lain, udah pakai kontak lain, aku udah hapus nomor, udahlah gitu. Atau udah nggak mau terhubung sama kamu di sosmed ya udah gitu. Kalau nggak mau terhubung lagi ya udahlah gitu. Ya seperti itu dianya. Jadi ya itu sih. Ini ada orang yang kayak ya mungkin dia merasa banyak kali yang suka sama dia, atau ada yang lain yang mau sama dia. Jadi dia merasa ya udah gitu, mungkin aku harus belajar move on, aku harus belajar melepaskan kamu. Tapi dia berusaha keras, ini kayak nggak bisa. Kayak dia ini hampir stres juga ya. Soalnya susah banget dia move on, susah banget dia lupakan kamu. Sampai akhirnya di sini mungkin entah kamunya atau dianya atau kalian itu jadi kayak ya udah terlanjur sama yang lain gitu. Tapi lucunya udah ke yang lain malah kayak ini dianya panik gitu, kayak orang yang aku nggak bisa sebenarnya kayak gini, aku tuh sebenarnya maunya sama kamu tuh harus sama aku bla bla bla. Nah seperti itu, sampai dia dari tahap yang udahlah aku pasrah, kan jodoh nggak kemana. Ada juga yang merasa udahlah mungkin kita nggak jodoh gitu, tapi tetap aja di sini kayak overthinking, mikirin kamu. Ya kadang lucu sih, kata hatinya dengan apa yang dia lakukan itu nggak selaras, nggak sejalan. Jadi biasakanlah hidup itu sesuai dengan kata hati supaya tidak ada penyesalan. Tapi di sini ya kalau semesta masih berbaik hati, bisa aja sih orang ini kembali ke kamu. Bisa aja kalian bersatu, meskipun banyak tantangannya. Karena kalau memang udah cinta sejati ya,
Dan kalau semesta merestui, bisa sih kalian bersama di masa depan. Karena aku lihat di sini, kamu pun sulit melupakan dia ini ya. Misal kita ke orang lain aja deh, kayak nggak dapet feel-nya, nggak dapet perasaannya gitu. Kayak orang yang ya gue sama siapa sih nantinya, atau gue sama siapa nih sekarang, atau ya gue harus ke yang lain kah, apa gue harus sama si ini, sama si itu. Tapi kok mati rasa ya gitu. Entah dia merasa gitu atau kamu, atau kayak ya lucu sih. Kadang kita merasa kita tuh harus menjalani kehidupan selanjutnya, tapi ya hati kan nggak bisa bohong ya. Kalau nggak bahagia, masa pura-pura bahagia? Kan capek ya bersandiwara gitu. Oke, sekarang kita lihat. Ini ada Aries ya, Leo Sagittarius. Oke. Cancer. Cancer, Pisces, Scorpio. Oke, ini Aries. Taurus ya. Taurus, Virgo, Capricorn. Ini strong juga Gemini lagi ya. Oke, Virgo. Sagittarius, Leo. Muncul lagi Aquarius, strong. Ini bersama Leo, Capricorn, Taurus ya, Cancer. Wah, Pisces ya, Scorpio, Aries. Nah, Sagittarius, bisa energi doang. Jadi, sebenarnya orang ini ya, entah udah kena mental atau apa, dia tuh sakit loh batinnya, tertekan loh batinnya itu, tersiksa batinnya. Ya, kadang dia juga bingung ya harus ngomong apa. Kadang dia juga bingung harus cerita sama siapa. Ya kalau aku lihat orang kayak gini itu sebenarnya butuh pencerahan ya. Tapi dia mungkin belum sampai kayak gini tahap nonton tarot. Mungkin dia belum sampai tahap lihat tarot. Padahal orang yang kayak gini ada masalah mental, ada gangguan ya, entah gangguan mental, gangguan jiwa atau apa. Ya sebenarnya kan butuh healer kan, penyembuh. Entah memang dia butuh seseorang yang berkompeten gitu ya, kayak psikolog, atau dia butuh ya konselor, atau dia harus ini kali ya, memang di coaching atau apa. Nah seperti itu. Ini bisa vice versa. Kalau orang yang seperti ini, batinnya yang terdalam dengan logikanya itu tuh jauh beda ya. Di batin yang terdalam, dia akui kamulah yang udah ngambil hatinya. Jadi seandainya dia bisa bicara, dia tuh mau bilang, kamu mungkin melihat aku sangat egois, aku sangat keras, aku sangat kokoh dengan pendirian aku. Sebenarnya aku ini pelin-pelan loh. Sebenarnya aku ini apa yang aku lakukan dengan isi hatiku itu nggak sejalan. Sebenarnya kan ya kamu orang yang susah aku lupakan. Aku tuh paling susah move on, paling susah lupa sama kamu. Dia pengen banget bilang gitu. Cuma di sini ya logikanya itu bentrok. Dia merasa, oh menurut aku tuh yang bagus ya gini aja, nggak usah ngomong. Atau menurut aku yang bagus ya udah terlanjur aku giniin. Ya kalau kamu mau berusaha lagi ya kamu aja. Kenapa mesti aku gitu? Ya sebel sih ngelihat energi gini ya. Cuma seperti yang aku bilang, kalau dia balik lagi ke kata hatinya, ke batinnya yang terdalam, dia kayak orang yang ingat lagi sama kamu. Kayak apa ya, disengaja gitu. Kayak disengaja aja. Ya aku memang pengen mikirin kamu ya. Ya itulah keadaannya gitu. Kayak
hari-hariku selalu kayak mikirin kamu. Aku rasa ya cukup aku aja gitu yang tahu, dan Tuhan yang tahu. Ya aku nyamannya gini, membayangkan kamu. Aku memantau, aku memperhatikan kamu diam-diam gitu. Ini beberapa kan ada yang sibuk kepoin kamu, penasaran terus sama kehidupanmu. Tapi ya begitu, hanya sibuk jadi pengamat aja, mengamati, cuma belum mau bertindak. Ini berapa kalian kayak ya beberapa punya perbedaan. Bedanya cuma mencolok banget, atau kayak ya aku rasa kalau aku berjuang ini sangat menyakitkan atau sangat menguras tenagaku. Ini kan ada orang yang mageran ya, aku tuh malas gerak banget, atau aku nggak mau ngambil resiko, atau ya aku nggak mau mempermalukan diriku sendiri. Jadi ya kamu aja lah yang maju gitu. Ih, sebel banget ya. Cuma orang ini kalau membayangkan kamu, atau ya jangan-jangan dia ada lihat fotomu, ya bagi kalian yang pernah up foto ya, atau dia mau aja lihat-lihat fotomu sambil dia ngebatin, sambil dia bicara, atau ya dia bayangin wajahmu sambil dia bicara, kayak aku rasa semua sudah terlambat gitu. Cuma aku akui sih, kamu yang udah nyentuh hatiku, kamu yang udah ngambil hatiku, dan aku ya udah sulit mencintai yang lain gitu. Terus ada di sini yang kayak pengen bilang, mungkin aja kita harus menjalani hidup masing-masing, atau aku melanjutkan hidup sama siapa, dengan apa gitu. Tapi ya cukup aku aja lah yang tahu kalau cinta aku cuma buat kamu. Yang lain itu hanya kayak ya mungkin udah jalan hidupku. Nah, ada yang seperti itu. And then di sini aku rasa ada juga kok nanti semacam perubahan ya. Ini mungkin beberapa kalian kayak entah memang suatu saat semesta berpihak sama kamu, entah memang nanti semesta ya berpihak sama kalian. Kalau memang kalian cinta sejati, masih saling memikirkan, masih saling merindukan, terus saling gak bahagia jika tidak bersama, ya kalau semesta merestui, kalian bisa dipersatukan gitu. Berapa ini mungkin ya, apa ya, begini dulu keadaannya. Dan ini semua proses sih, proses pembelajaran. Bisa aja kan keadaan yang kayak gini tanpa tindakan dia, atau tanpa adanya sesuatu yang dilakukan. Bisa aja kayak ya kamu jadi fokus untuk perbaikan dirimu. Nah, dianya mungkin perlahan akan mengerti bahwasanya dia harus berubah menjadi lebih baik. Dan mungkin ya dia diberi waktu untuk menebus kesalahannya dulu, membayar karmanya dulu. Sampai akhirnya nanti kalau dia sudah layak, sudah pantas buat kamu, ya dia didekatkan ke kamu. Gitu loh, penyatuan cinta sejati yang sesungguhnya ya. So, ya dia ini bisa dibilang apa ya, berat sih dia menjalani hidup tanpa kamu. Kadang dia mikir, kalaupun suatu saat ya udah sulit banget aku bersama kamu, ya mungkin seumur hidup aku sulitlah bahagia gitu. Bahkan di sini ada yang mengaku ya, kayaknya aku udah nggak bisa buka hati ke yang lain kalaupun aku sama yang lain ya. Dia kayak orang yang bicara sendiri gitu dalam dirinya sendiri, kayak oh ya mungkin selamanya aku gini kalau tanpa kamu. Aku sering galau, sering kesepian, padahal ada yang lain atau apa. Ya dia kayak gitu sih. Sedih kalau direnungkan. Dan apa ya, dia itu mengakui juga ya kalau kamu tuh memang cinta sejatinya. Soalnya nih ada yang udah berlangsung lama ya. Kalau aku lihat memang ada yang beberapa bulan, tapi yang dalam banget ini beberapa tahun ya. Udah bertahun-tahun gitu. Susah banget lupa. Ya kamu cinta sejatinya sebenarnya. Jadi mungkin nanti aku bakalan bahas ya tanda-tanda tentang cinta sejati itu. Nanti aku bakalan bikin itu kontennya ya. Jadi sebenarnya misalnya nih, kalau memang ini vice versa,
kamunya yang susah lupa atau apa ya, ya bisa dia adalah cinta sejatimu. Tapi kalau memang kalian ini mirror ya, dia merasakan juga kah, ya kamu cinta sejatinya. Tapi kalau kamu merasa ya aku udah males gitu sama orang ini, tapi kamu masih aja dihantui sama dia, kayak dia ada terus di mimpimu, ya dianya di sana gitu, ya menganggap kamu cinta sejatinya. Jadi kayak ya aku nggak bisa benar-benar lepas dari kamu meskipun aku nggak berbuat apa-apa. Jadi ya kan yang benar-benar keaslian seseorang atau keaslian jiwa yang sebenarnya itu kan energi tidak bisa bohong ya. Jadi kalau membatasi komunikasi kan itu komunikasinya, tapi hati mana bisa dibatasi ya. Gitu. Nah, di sini ada orang yang merasa dia sudah melihat ke dalam batinnya. Nah, ini tadi aku udah bahas tentang ada batin yang terdalam ya, dimana dia sangat mencintaimu, sangat menyayangimu, meskipun diam 1000 bahasa ya, atau beberapa sangat pasif. Dan di sini dia mau bilang, sebelumnya aku nggak pernah merasakan hal seperti ini. Menurut aku ya, kalau namanya cinta santai aja, slow aja. Cuma aku kok tersiksa terus nih, gejolak batin terus sejak aku kehilangan kamu. Tuh. Ini ada kerinduan ya. Dia kayak nggak pernah bisa menghapus jejak kamu. Nggak bisa dia menghapus kenangan kamu, kenangan sama kamu. Kayak misalnya nih, kalaupun di HP ku aku udah singkirkan kamu ya, sekejam banget ya. Kalaupun di HP ku aku udah singkirkan kontakmu, nomormu, atau ya kalaupun aku batasi akses komunikasi di handphone ini, tapi tetap aja hatiku ke kamu lagi. Dia ya gitu, galau-galau gak jelas. Kadang dia mau merasa melo, misal kayak harus kayak gimana ya aku melanjutkan hari-hariku tanpa komunikasi kamu, tanpa bicara sama kamu, kayak gitu. Kadang dia juga bingung ya, aku gak bisa membangun semangat tanpa kamu, padahal bisa aja ke yang lain, tapi kok susah. Nah, ini dia merasa ya kamu kayak hadiah dari Tuhan ya, dan aku simpan sendiri gitu. Kamu tuh aku simpan sendiri di dalam hatiku dan gak ada yang tahu ya. Ini kan orangnya kalau gengsinya tinggi kayak gitu, gak mau menunjukkan, tapi dia simpan perasaannya yang kuat ke kamu. Terus dia mau bilang, terkadang aku merasa percaya, aku yakin semua akan baik-baik aja, tapi ya karena aku tidak melakukan apa-apa, apa yang mau baik-baik aja. Nah, kadang dia mau bilang gitu. Aku sering bermimpi tentang kamu. Kemudian ini kayak apa ya? Aku sangat memuja kamu gitu. Mungkin sebelum-sebelumnya kamu tuh aku remehkan, aku merasa kamu tuh nggak terlalu spesial. Tapi sekarang kok spesial banget ya. Nah, dia pengen banget bilang itu ke kamu, ya. So, ini tuh beberapa ada yang memang dirahasiakan ya. Entah ini cinta rahasia atau sesuatu yang dipendam begitu lama. Tapi ya, sejujurnya kamulah cinta sejatinya. Atau ini bisa kamu rasakan juga. Sesuatu yang kayak belum terungkap dengan begitu banyak ya, belum terungkap. Tapi ya di sini kan sudah ada semacam interaksi intuisi kalian masing-masing. Intuisimu dan intuisi dia itu saling berinteraksi karena di sini ada interaksi energi gitu. So ya kadang ngerasa aja apa mungkin ya, apa bisa ya, apa benar ya, atau gimana. Nah,
Cuma di sini kan manfaatnya ini juga tentang intuisi kalian yang semakin tajam di koneksi spiritual ini. Jadi kayak ada manfaat bahwasannya kalian itu bisa merasakan energi satu sama lain meskipun nggak banyak bicara. So ya, kadang semua itu nggak harus kan berupa tindakan yang nyata. Apalagi kalau tentang koneksi spiritual ya, fokus utamanya kebangkitan jiwa satu sama lain. Dan jiwa itu kan tidak terlihat, tapi bisa dirasakan, ya. Aku kasih huruf, angka, tempat, ya aku baca cepat ya, sudah di shuffle. Nah, R, F, D, G, I, W, M, T, Q, L, H, N, S, J, X, C, E, Z. Oke. Oh ya, angka. Ya, ini aku udah shuffle. Ada dua, angka 2 ya. 18, 7, 9, 4, 11, 10, 6, 23, 25, 8, 3, 28, 24, 26, 21, 12, 20, 20 lagi ya, 13. Oke, tempat Kupang, Jogja, Lamongan, Banyumas, Bogor, Balikpapan, Ambon, Cirebon, Amerika, Wonosobo, Palembang, Semarang, Thailand, Ternate, Kalimantan, Situbondo, Solo, Korea, Padang, Taiwan, Palu, Bandung, Kendari, Hong Kong, Tangerang, Bukit Tinggi, Timor Leste, Cimahi, Papua, Gorontalo, Indramayu, Samarinda, dan Tapanuli ya. Ini Sumatera Utara. Oke, mungkin beberapa aja yang cocok, bisa vice versa ya. Bisa kaitan dia atau ini kaitan ke kamu. Jadi sampai di sini dulu, kurang lebihnya mohon maaf ya. Makasih sudah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe, jangan lupa di komen. Dadah.